Selamat malam, kembali lagi bersama saya Tio. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membuat video mengenai displaying data pada framework YI ya. Jadi kita langsung saja menuju ke latihannya. Latihan kali ini adalah untuk menampilkan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online. Nah, ini aplikasi yang sudah kita buat dari video-video sebelumnya yang sekarang sudah sedikit dan lebih rapi lagi. Jadi ini nanti kita akan menampilkan ini pagination ini seperti di bawah ini. Dan pada soal nomor 2 kita akan menampilkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori seperti yang ada di atas ini filternya. Nah, untuk bisa mencapai itu kita kembali ke kode program kita. Nah, pada kode program kita di sini yang perlu kita buat terlebih dahulu untuk masalah pagination-nya kita bisa sebentar. Kita bisa masuk ke sini untuk ke site controller ya. Jadi dimana yang kita gunakan sebelumnya pada site controller itu kita menampilkan data item barangnya menggunakan for each. Lalu di sini kita sedikit merubah, kita membuat menggunakan provider. Jadi di mana provider itu adalah fungsi yang disediakan oleh framework YI untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah pagination nantinya seperti ini kurang lebih. Ini untuk active data filternya, kemudian ini paginationnya, page size nya, lalu untuk di indeksnya kita perlu memanggil model link pagernya di sini. Ini berupa widget ya, jadi akan dilemparkan ke sini sehingga dapat ditampilkan. Untuk penggunaan link pager ini sendiri jangan lupa untuk membuat namespace di atas ini agar fungsinya dapat berjalan dengan baik. Jadi jika tidak ada itu mungkin akan sedikit error. Nah, ini kita sudah bisa untuk pagination-nya, buat pagination kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk di nomor 2 ini kita membuat fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Jadi kita tambahkan untuk ini baris code yang saya blok ini kita tambahkan di sini untuk membuat sebuah dropdown ya, menu dropdown seperti ini untuk menampilkan kategori. Jadi di sini kita gunakan active form, kemudian kita gunakan metodenya ini nanti untuk meredirect halamannya ketika kita menemukan kategori barangnya. Di sini ada dua kategori, ada cair dan ada padat. Jadi ketika kita klik nantinya akan di redirect atau dikembalikan actionnya ke site index ini, sehingga data barang yang ditampilkan akan diperbarui berdasarkan kategori, yaitu kategorinya cair atau kategori benda padat seperti itu. Kemudian untuk buat dropdownnya itu kita bisa menggunakan baris code yang di sini untuk menampilkan dropdown dan nama kategori itu sesuai yang ada di dalam database. Jadi ini ada ID dan ada nama.
prompt-nya ini untuk meredirect nantinya apa yang akan dilakukan ketika kategori tadi tersebut akan dipilih, seperti itu. Kemudian kita di sini mempunyai filter button untuk melakukan submitnya. Jadi ketika di submit, otomatis seharusnya sudah berganti sesuai dengan kategori masing-masing. Nah, mungkin itu yang ditambahkan, yang paling penting sih untuk ditambahkan. Jadi, nah ini untuk nantinya kita tambahkan pengkondisiannya seperti ini untuk di filternya, sehingga kategorinya bisa difilter berdasarkan ID-nya. Nah, namun di sini yang saya coba sebenarnya masih belum bisa ya. Saya juga masih belum menemukan errornya. Kenapa fungsi filternya ini tidak berjalan dengan baik dan benar, tidak berjalan maksimal. Seharusnya ketika memilih kategori cair, seharusnya yang tampil hanya produk dengan kategorinya benda cair saja. Jadi yang tampil seperti cat, seperti itu, dan yang benda padat seperti keramik, seperti palu itu tidak ditampilkan seharusnya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup di sini terlebih dahulu. Nanti akan saya lanjutkan kembali di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.